Kalau ngomongin SUV yang laku di pasar bekas, Toyota Rush pasti mencuat di pikiran. Padahal kalau bicara kenyamanan ya keras lah ya. Nah, tapi Rush yang masih pakai konde belakang ini itu justru masih banyak dicari secondnya. Seperti Rush S 2014 ini. Tampilan yang tangguh dicintai oleh bapak-bapak. Masih layak dibeli gak sih di tahun 2025 ini? Ikuti video sampai habis. Satu hal yang kita bisa apresiasi dari Rush Konde ini adalah tampilannya yang memang lebih klasik dibandingkan generasi penerusnya. Headlampnya di sini besar dengan lampu proyektor di sebelah sini dan grillnya yang bentuk unik dan seperti kumis gitu ya. Dan ada ornamen chrome yang membuat tampilannya mewah. Tapi karena ini SUV, dia juga mau tampil gagah, makanya kita lihat di bawahnya ini body kitnya sudah diberikan aksen khusus dan ornamen hitam di sini yang memperkuat kesan tangguh. Serta ada fog lamp yang untuk penerangan ketika kita sedang melakukan perjalanan. Serta ada titik sensor depan di sini karena memang ini adalah tipe tertinggi dari Rush tahun 2014. Sebelum kita membahas bagian samping dan bongsornya mobil ini, kita bahas dulu spion kecil di depan ini yang menjadi ciri khas si Rush Konde juga. Dia berfungsi untuk menambah visibilitas pengemudi ke area blind spot sebelah sini. Nah, kalau kita lihat ke bagian bawahnya, ini memang bannya besar banget ya. Dia bannya proporsionalnya sudah pas untuk memenuhi aura tangguhnya si SUV ini. Walaupun velgnya masih singleton, kelihatan sederhana, tapi tetap maskulin. Nah, di sekujur tubuhnya Rush ini panjang sudah diberikan body kit karena memang ini yang tipe S sehingga tampilannya lebih sporty. Selain itu, dia juga memberikan aksen mewah di bagian mirrornya sini yang diberikan aksen chrome untuk supaya lebih mewah dan dia juga sudah electric retract. Dan buat kalian yang mau membawa banyak barang, kalian bisa manfaatkan roof rack ini yang bisa kalian pasangin roof rail dan juga bisa kalian pasangin aksesoris ketika kalian sedang pergi mudik. Di bagian belakang sinilah bagian paling ikonik dari Toyota Rush generasi pertama ini, yaitu ban serepnya yang dirancang digantung di pintu belakangnya. Jadi kesan gagahnya dan kesan jeepnya itu dapat banget dibandingkan Rush generasi terbaru. Serta aura sporty bisa kita dapatkan dari pemasangan spoiler di atas ini yang sudah dilengkapi dengan third lamp untuk fitur keselamatan, dan kacanya karena yang tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan defogger untuk visibilitas yang lebih baik. Untuk stop lampnya dia menggunakan desain yang vertikal untuk mempertegas aura macho dari mobil ini. Sudah pakai body kit bawah juga dan dilengkapi parking sensor sehingga memparkirkan mobil ini menjadi lebih mudah dan tidak takut nyenggol. Sebelum kita masuk, kita bahas area door trimnya dulu. Dia masih menggunakan bahan plastik keras umumnya yang kita bisa maklumi karena dia adalah segmen entry level SUV Toyota. Namun di sini sudah ada permainan warna dan tekstur di sini. Yang di sini seolah tekstur kulit, di sini seperti aluminium warna abu-abu untuk pegangan handle di sini, dan di sini ada bahan blue dulu yang memberikan kesan premium pada SUV yang tangguh ini. Nah, kalau kita ke dalam, mobil ini sudah diberikan upgrade sama pemilik sebelumnya, yaitu jok yang berlapis kulit. Sehingga dari segi perawatan dan kelihatannya pun lebih mewah dibandingkan versi standarnya yang masih menggunakan bahan fabric. Dashboardnya pun dia ada permainan warna abu-abu dengan silver di sini dan sedikit detail hitam di sini yang menyambungkan ke head unitnya. Walaupun terkesan sederhana, tapi ini tetap tangguh dan fungsional karena ada tempat penyimpanan yang luas. Panel AC di sini yang mudah digunakan. Head unit touchscreen, ada jam di sini. Dan untuk odometernya sendiri dia tetap simple tapi fungsional dengan setir dibalut kulit dan ada audio steering switch. Oh ya, hampir ketinggalan, untuk fitur keselamatan mobilnya juga sudah dilengkapi 2 buah airbag untuk penumpang depan, dan untuk kepraktisan ada tempat penempatan barang di sini, satu lagi di sini. Ini untuk power socket ya, kalau untuk sekarang kebanyakan. Ada tempat penyimpanan di sini, konsol box yang bisa digunakan, dan juga ada tombol electric track mirror dan parking sensor di sebelah sini. Serta ada tombol defogger juga. Serta untuk kaum bapak-bapak yang merasa tangguh, bisa taruh kacamata gantengnya di sini. Untuk di baris kedua, untuk orang dewasa ini masih sangat memadai dengan headroom dan legroom yang cukup lega. Kaki biasa bisa selonjor masuk ke kolong jok baris depan. Walaupun secara teknis di baris 2 Rush ini masih bisa untuk 3 orang, tapi untuk penumpang yang duduk tengah sini akan sedikit kurang nyaman karena ada tanda untuk penggerak belakangnya dan keabsenan
headrest belakangnya. Untuk kepraktisan, di sini ada tempat penyimpanan kecil, ada di bawah sini lagi satu cup holder masing-masing pintu, ada 2 kantong di kursi, dan ada 1 cup holder yang menyambung di konsol box tengah. Serta untuk kenyamanan, kita mendapatkan AC double blower yang bisa kita atur tenaga sumberan anginnya di atas ini. Kalau di baris ketiga, jangan berharap ruang ekstra untuk orang dewasa khususnya, karena di baris ketiga ini menurut kami paling pas hanya untuk 2 anak kecil. Kalau untuk orang dewasa, posisi duduknya seperti yang Anda bisa lihat agak jongkok, jadi mungkin untuk perjalanan jauh kurang nyaman dan akan cepat pegel. Tapi walaupun ini bukan mobil ternyaman jika Anda berpergian dengan 7 orang dewasa, tapi setidaknya sudah disediakan baris ketiga di mana kita bisa manfaatkan ruang secara maksimal, baik untuk menaruh barang ataupun penumpang. Mesin ras ditenagai dengan mesin berkubikasi 1500 cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 109 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada putaran 4400 rpm. Walaupun memang mesin ini bukanlah yang paling bertenaga, tapi dia juga sudah sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari ataupun luar kota, karena transmisi yang digunakan adalah transmisi AT konvensional yang bisa menyemburkan tenaga dengan lebih efektif. Nah, yang membuat mobil ini masih menarik dimiliki bahkan sampai sekarang walaupun teknologi sudah terbilang tidak baru lagi adalah karena mesin AT konvensional masih bekerja menyalurkan tenaganya ke penggerak roda belakang, dimana yang ini lebih bisa diandalkan dibandingkan mobil-mobil penggerak depan karena tenaganya yang dialirkan itu bisa lebih mendorong mobil dengan muatan walaupun ketemu medan yang tanjakan. Tambah lagi, mesin AT konvensional dan penggerak belakang ini juga lebih mudah dan murah untuk segi perawatan. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya, mobil ini pun masih bisa terbilang irit karena hasil riset kami membuktikan untuk perjalanan dalam tol kita bisa mendapatkan angka 13,8 km per liter, dan untuk penggunaan dalam kota kita bisa mendapatkan angka 8,8 km. Sedangkan untuk rute kombinasinya bisa dapat di angka kisaran 11 km per liter. Dengan harga di kisaran 130 jutaan, mobil ini tuh harganya mendekati dengan harga secondnya Ayla 2022, Agya 2022, Calea 2020, dan Honda Brio 2018. Sekarang kita akan tanyakan beberapa orang di sini untuk menentukan pilihan mereka. Dengan budget yang mirip nih, Mas Karen lebih pilih Ayla 2022, Agya GR 22, Brio SCVT 18, Calea 2020 atau Rush 2014? Agya GR 2022. Kenapa Agya? Walaupun tampilannya kecil ya, LCD, tapi fiturnya komplit banget kok. Dia udah startup edit juga, udah kekinian lah, cocok buat anak muda. Oke. Kayaknya saya pilih Rush 2014 dah. Kenapa Rush? Karena keperluan untuk mobil keluarga dan sesuai di kantong lah untuk perawatannya. Oke, mantap. Pilih Rush. Kenapa Rush? Karena hidupnya keras. Mending Rush 2014 sih. Kenapa? Karena saya punya Rush dulu 2011, emang mobilnya lumayan enak lah gitu. Oke. Dan juga harga juga kan masih bisa bersaing lah kalau misalnya gimana lagi. Oke. Kalau saya sih Brio. Oke, kenapa? Karena kan saya masih single nih. Oke. Ya, masih single ya. Jadi pastinya pilih mobil 2 baris. Oke. Terus dari pilihan itu Brio itu lebih eye-catching lah tampilannya ya. Modelnya lebih Modelnya keren, ya. muda. Iya. Jadi saya pilih Brio. Dan lebih irit. Betul. Oke. Dari hasil voting kami bisa menyimpulkan bahwa Toyota Rush masih lebih unggul dibandingkan beberapa pilihan mobil lainnya, terutama untuk kalangan bapak-bapak. Tak lagi-lagi, ketangguhan Rush, penggerak belakangnya, dan kenyamanan untuk perjalanan jauh masih menjadi prioritas dan daya tarik tersendiri untuk mobil ini. Di sisi lain, mobil-mobil tahun muda seperti Agya, Brio, dan Calea lebih dipilih oleh banyak anak muda karena modelnya dan efisiensi bahan bakarnya yang memang lebih irit dari mobil ini. Tapi meskipun begitu, untuk kesimpulan pada video ini, Rush masih lebih unggul dibandingkan mobil-mobil lain. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa meskipun Toyota Rush ini terkenal memiliki bantingan yang keras dan umurnya sudah tidak lagi muda karena sudah di atas 10 tahun, tapi nyatanya daya tarik Rush masih cukup menarik untuk orang-orang yang ingin mobil yang bisa diandalkan, mobil yang tangguh, mobil yang irit, dan terutama penggerak belakangnya serta perawatannya yang mudah dan murah. Jadi lantas buat kalian yang mau mencari mobil keluarga dengan budget bersahabat tapi nggak mau dipusingin biaya perawatan dan bisa diandalkan, Toyota Rush S 2014 ini jelas pilihannya.
Oke, itu dia review singkat dari Toyota Rush 2014 ini. Buat kalian punya pertanyaan, silahkan tulis kolom komentar. Jangan lupa follow sosial media kami yang ada di sini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, sehingga kami bisa update kalian video-video menarik dari Formula Motor TV. Sampai ketemu di video selanjutnya.